Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Pagi ini saya berada di sebuah villa di Karanganyar, cukup dingin dan masih berasa ngantuk karena semalam kami habis begadang bersama-sama teman. Tetapi begadangnya adalah begadang yang ada manfaatnya, karena kata Bang Haji Romai Rama itu, boleh begadang tetapi asal ada manfaatnya. Ngomong-ngomong soal begadang, maka kita teringat Haji Romai Rama yang sedang viral, menjadi trending topik ya, menjadi bahan perbincangan publik setelah podcastnya bersama Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani membahas tentang nasab, juga dengan Rumel Abbas, juga nanti sebentar lagi akan muncul di-upload podcast beliau dengan Dr. Sugeng Sugiarto ya, pakar BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, terkait tes DNA para habaib. Kita tunggu kapan Bang Haji mengupload video podcast bersama Dr. Sugeng tersebut. Nah, kali ini ada berita yang terbaru dari Bang Haji Romai Rama terkait tablik akbar beliau, tablik akbar perdana setelah podcast kemarin. Dan dalam tablik akbar tersebut juga beliau membahas tentang nasab Ba'alawi atau kaum habaib di Indonesia. Alasannya apa beliau membahas? Mari kita simak bersama-sama ceramah Bang Haji Romai Rama. Oke, berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab atau nasib? Ini soal nasab ya, Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat belum? Udah lihat? Nah, jadi ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman, yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah daripada Ba'alawi ini
cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah, sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haploglutnya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama dimediasi oleh pihak yang netral. Civitas Akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti sering saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian." Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, "Walau ana Fatimah bint Muhammadin saraqat laqad ta'atu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Faham semuanya ya? Faham semuanya ya? Mau zuriyah mau bukan, tetap muhibbin jangan putus dengan habib-habibnya ya. Tetap jaga persaudaraan, tetap jaga persahabatan. Kemudian apa? Ya, oke. Nah, untuk itu saya akan membawakan sebuah lirik lagu tanpa musik dulu, dengan mengambil referensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Amin. Amin. Hayu bersatu padu, hayu dan seirama, hayu seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Tuhan, mari galang persatuan. Hayu, bersatu padu, hayu dan seirama, hayu rapatkan barisan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Faham? Faham? Jiwa dan raga juga harta kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Kita semua takkan rela bila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akidah. Itu yang harus kita pegang. Hati-hati, jangan sampai kita diadu domba. Apapun hasilnya nanti tetap jaga ukhuwah Islamiyah, jaga persaudaraan Islam agar tidak bisa diganggu oleh musuh-musuh Islam. Amin. Nah, demikian sudah jelas kita dengarkan bersama mengapa Bang Haji Romai Rama ikut membahas tentang polemik nasab. Bahkan beliau itu mengundang beberapa tokoh yang tadi saya sebutkan. Banyak juga yang mengusulkan Bang Haji juga nanti suatu saat mengundang nakobah internasional, baik dari Maroko, dari Yaman, kemudian dari Irak, dari Jordan, dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan video ini sampai ke Bang Haji Rhoma Irama ya, sehingga beliau suatu saat mau mengundang nakobah-nakobah dari internasional gitu ya, tidak hanya Indonesia. Syukur-syukur dengan para mufti-muftinya dihadirkan di podcast Bisikan Rhoma. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk terus berupaya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Mari kita terima dengan akal sehat, dengan hati yang jernih, setiap kebenaran meskipun datangnya dari orang-orang yang tidak kita sukai. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.